Sebelum cerita ini dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Rini memandangi pantulan dirinya di cermin, mencoba tersenyum. Namun, senyum itu terasa pahit, seperti kopi tanpa gula yang ia teguk setiap pagi. 12 tahun yang lalu, ia adalah wanita paling bahagia di dunia. Andra, suaminya, adalah pria yang paling romantis dan perhatian. Bahkan, di awal pernikahan mereka, Andra tak pernah absen memberinya bunga mawar setiap hari Jumat, tradisi manis yang kini tinggal kenangan. Kini, Andra yang dulu Rini kenal seolah telah digantikan oleh orang lain. Pria yang pulang dengan mata lelah, bukan karena pekerjaan, melainkan karena Rini tidak berani melanjutkan pikirannya. Pria yang dulu selalu pulang tepat waktu untuk makan malam bersama, kini sering pulang larut malam dengan alasan yang sama, lembur. Banyak proyek baru. Sayang, selalu itu alasan Andra. Rini ingin percaya, tetapi hatinya yang paling dalam berteriak sebaliknya. Pelukan singkat Andra yang terasa dingin, senyumnya yang terkesan dipaksakan, dan tatapan matanya yang hampa. Semua itu memancarkan sinyal bahaya yang tak terbaca oleh akal sehatnya, tapi sangat nyata di hatinya. Pada suatu sore yang mendung, firasat buruk itu berubah menjadi kepingan puzzle yang mulai menyusun gambaran menakutkan. Rini sedang merapikan mobil Andra yang terlihat berantakan. Di laci dashboard, ia menemukan tumpukan bon parkir dan beberapa lembar kertas. Rini mengambilnya dengan gerakan ragu. Di tengah tumpukan itu, selembar struk belanja dari sebuah butik di mall ternama menarik perhatiannya. Butik itu dikenal menjual parfum-parfum mewah. Rini mengerutkan kening. Mengapa Andra berbelanja di sana? Ia membaca detail struk itu. Tertera jelas nama produk, Parfum Scent of Serenity, sebotol parfum wanita yang harganya tidak murah. Hati Rini mencelos. Parfum itu bukan miliknya. Parfum kesukaannya adalah wangi melati, bukan aroma citrus manis yang tertera di struk. Dan Andra tidak pernah, sekalipun, membeli parfum wanita untuknya tanpa perayaan khusus, apalagi menyembunyikan struknya di laci mobil. Di malam harinya, ketika Andra pulang, Rini mencoba menguji firasatnya. Ia mendekati Andra dengan pura-pura perhatian. "Jaketmu kotor, sayang. Biar aku cuci," katanya lembut. Andra mengangguk tanpa curiga, melepas jaketnya. Rini memeluk jaket itu sesaat, menciumnya, dan bau yang samar namun menusuk indera penciumannya. Aroma wangi yang sama dengan yang tertera di struk. Aroma itu terasa asing, menusuk, dan seolah berteriak bahwa ada wanita lain yang menempel pada suaminya. Air mata Rini nyaris tumpah, tetapi ia menahannya sekuat tenaga. Ia harus kuat. Ia harus mencari bukti. Puncak kecurigaan terjadi pada hari Jumat berikutnya. Hari yang seharusnya menjadi hari romantis, malah menjadi hari yang paling menyakitkan bagi Rini. Andra berpamitan dengan tergesa-gesa. "Maaf, sayang. Malam ini lembur lagi, sampai larut. Jangan tunggu, ya." Rini memandangi Andra, seolah sedang merekam setiap detail wajahnya, setiap kebohongan yang terpancar dari matanya. Andra mencium keningnya singkat, lalu pergi. Dengan hati berdebar-debar, Rini mengambil kunci mobilnya sendiri. Ia memutuskan untuk mengikuti Andra. Jantungnya bergemuruh tak karuan, antara takut dan berani. Ia tak peduli jika ia dianggap gila, ia hanya butuh kepastian. Ia mengikuti mobil Andra dari kejauhan, berusaha agar tidak terlihat. Mobil Andra melaju bukan ke arah kantor, melainkan ke arah mall yang sama tempat struk parfum itu ditemukan. Rini memarkir mobilnya di sudut yang gelap, bersembunyi. Dari sana, ia bisa melihat mobil Andra dengan jelas. Tak lama, Andra keluar dari mobil. Pemandangan itu bagai pukulan telak yang merobek-robek hatinya. Andra keluar bukan sendirian, melainkan dengan seorang wanita. Wanita itu berambut sebahu, mengenakan gaun cantik, dan tersenyum lebar ke arah Andra. Rini tahu wanita itu. Ia adalah Sinta, rekan kerja Andra. Rini mengenali Sinta dari foto-foto di grup WhatsApp kantor. Rini bahkan pernah bertemu Sinta di acara kantor setahun lalu. Saat itu, Sinta terlihat sangat ramah dan sopan. Namun, pemandangan di depannya kini menceritakan hal yang berbeda. Tawa Andra yang pecah saat Sinta mencubit lengannya, tangan Andra yang memegang punggung Sinta saat mereka berjalan menuju pintu mall, semua itu bukan sekadar hubungan rekan kerja. Andra bukan sedang lembur. Andra sedang berkencan dengan wanita lain, di hari yang seharusnya menjadi hari romantis mereka. Tubuh Rini gemetar. Tangannya mencengkram erat setir mobil, buku-buku jarinya memutih. Semua dugaan, semua firasat buruknya, kini terbukti.
Rini pulang dengan langkah gontai. Air mata yang tadinya ia tahan mati-matian, kini tumpah membasahi pipinya. Semua kenangan manis bersama Andra, semua janji setia yang pernah terucap, seolah sirna, digantikan oleh rasa sakit dan pengkhianatan yang pedih. Ia masuk ke dalam rumah, langsung menuju kamar, mengunci pintu, dan menjatuhkan diri di atas ranjang. Ia menangis sejadi-jadinya, memeluk bantal hingga basah, meraung dalam diam. Selama 12 tahun, ia telah memberikan segalanya untuk pernikahan ini. Ia rela meninggalkan pekerjaannya sebagai desainer interior, demi fokus mengurus rumah tangga, dan membesarkan anak-anak mereka. Ia pikir pengorbanannya akan dibalas dengan kesetiaan yang sama. Ternyata, ia salah. Sakit hati itu perlahan berubah menjadi amarah. Amarah yang membakar habis semua kesedihan yang ia rasakan. Air matanya mengering. Ia bangkit dari ranjang, menatap pantulan wajah sembabnya di cermin. Mata bengkak dan merah itu kini memancarkan tekad yang membara. Ia tidak ingin berteriak atau membuat keributan. Itu hanya akan membuatnya terlihat lemah dan putus asa. Ia ingin memberikan Andra pelajaran yang setimpal, pelajaran yang tak akan pernah ia lupakan. Balas dendamnya harus dingin, terencana, dan mematikan. Otaknya yang brilian, yang dulu ia gunakan untuk merancang interior, kini mulai merancang strategi pembalasan. Pikirannya melayang, teringat bagaimana Andra begitu bergantung padanya dalam hal keuangan. Andra adalah tipe pria yang ceroboh dalam urusan administrasi. Semua kartu ATM dan kartu kredit, baik untuk urusan pribadi maupun rumah tangga, selalu diserahkan padanya. Ia yang menyimpan, ia yang tahu semua PIN, ia yang mengatur semua tagihan. Andra hanya tahu menggunakan. Ironisnya, kecerobohan Andra inilah yang kini menjadi senjata utama Rini. Rini berjalan ke meja kerjanya, membuka laci, dan mengeluarkan sebuah kotak berisi dokumen-dokumen penting. Di sana, tersimpan rapi kartu-kartu Andra, kartu ATM dari Bank A, kartu kredit dari Bank B, dan satu lagi kartu ATM dari Bank C untuk dana darurat. Rini mengambil semua kartu itu, membolak-balikannya di tangannya. Senyum sinis terukir di wajahnya. Kamu pikir kamu bisa bersenang-senang dengan uang yang seharusnya untuk keluarga? Kamu salah, Andra, gumamnya pelan. Dengan tangan gemetar, Rini meraih ponselnya. Ia tahu langkah ini akan berisiko, tetapi ia tidak peduli. Hatinya sudah terlalu sakit untuk memikirkan konsekuensi lain. Ia mencari nomor layanan pelanggan Bank A, jantungnya berdebar kencang saat menunggu panggilan diangkat. Ia harus bersikap tenang. Ia harus meyakinkan. Halo, dengan layanan pelanggan Bank A, ada yang bisa saya bantu? Sapa suara ramah dari seberang. Selamat malam. Saya Rini, istri dari Bapak Andra. Saya ingin melaporkan bahwa semua kartu suami saya hilang. Ucap Rini dengan suara yang ia paksa agar terdengar tenang, meskipun di dalam hatinya badai sedang bergemuruh. Pihak bank bertanya beberapa hal untuk verifikasi. Tanggal lahir, nama ibu kandung, dan beberapa pertanyaan lain. Beruntung, Rini tahu semua jawabannya. Ia adalah istri yang tahu segalanya tentang suaminya. Ironisnya, hanya kesetiaannya yang ia tidak tahu. Setelah verifikasi selesai, pihak bank menyatakan bahwa semua kartu Andra dari bank tersebut telah diblokir. Rini menghela napas panjang. Aksi pertamanya berhasil. Tanpa menunggu lama, ia menelepon Bank B dan C. Prosedurnya sama. Ia harus menjelaskan dengan tenang, meyakinkan petugas bahwa ia adalah istri yang sedang panik karena suaminya kehilangan semua kartu. Ia bahkan berakting seolah-olah suaranya terisak. Iya, Bapak, kami sedang di jalan, tapi saya tidak tahu persis di mana jatuhnya. Kami panik sekali. Tolong diblokir secepatnya ya, kata Rini, nadanya penuh kepalsuan. Setelah panggilan terakhir selesai, Rini menaruh ponselnya di meja. Ia menatap tumpukan kartu yang kini tak lebih dari selembar plastik tak berguna. Ia telah memblokir semua akses finansial Andra. Ia telah memotong sayap kebebasan suaminya, membuat Andra tidak berdaya, setidaknya untuk malam ini. Rini merasa ada kepuasan aneh yang menjalar di hatinya. Bukan karena ia jahat, tetapi karena ia merasa telah mendapatkan kembali sedikit kendali atas hidupnya yang baru saja dihancurkan. Ia tahu Andra sedang berkencan, mungkin Andra sedang merasa di atas angin, menikmati makan malam mewah dengan Sinta. Rini membayangkan ekspresi wajah Andra saat kartu-kartunya ditolak. Senyum sinis kembali terukir di wajahnya. Ini bukan akhir, ini adalah awal. Malam itu, di sebuah restoran Italia yang mewah di dalam mall, Andra benar-benar merasa di atas angin. Ia dan Sinta duduk di sudut yang romantis, dihiasi cahaya lilin yang temaram. Pemandangan kota Jakarta yang gemerlap terlihat jelas dari jendela restoran, seolah ikut merayakan momen mereka.
Andra memesankan hidangan termahal dan wine impor yang mahal untuk mereka. Ia tertawa, bercanda, dan berusaha terlihat sebagai pria yang paling sempurna di mata Sinta. Sinta, dengan gaun cantiknya, terlihat sangat menikmati perhatian Andra. Ia membalas setiap lelucon Andra dengan tawa manja, dan tatapannya penuh puja. Andra merasa ia telah berhasil melarikan diri dari rutinitas dan beban rumah tangga yang membosankan. Malam itu, ia adalah raja, dan Sinta adalah ratunya. Ia tidak punya firasat buruk sedikitpun, bahkan tak terlintas dalam benaknya bahwa Rini sedang merencanakan sesuatu. Setelah makan malam, Andra mengajak Sinta ke sebuah butik mewah. Butik yang sama dengan yang struknya ditemukan Rini. Andra dengan bangga memilihkan gaun cantik yang sangat cocok dengan kulit Sinta yang putih. Gaun ini akan membuatmu terlihat seperti seorang dewi, Sinta, bisik Andra, membuat Sinta tersipu malu. Harga gaun itu tidak main-main, tetapi Andra tidak peduli. Ia merasa sanggup membayar semuanya. Ia ingin menunjukkan betapa hebatnya ia, betapa berharganya Sinta di matanya. Sinta, yang tadinya menolak dengan halus, akhirnya luluh. "Aduh, Mas Andra, gaun ini terlalu mahal," katanya, tetapi matanya memancarkan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Saat tiba di kasir, Andra berdiri tegak, membusungkan dada. "Bayar pakai ini," ucapnya pada kasir dengan nada percaya diri, menyerahkan kartu kreditnya. Senyum Andra terlihat begitu lebar, seolah ia ingin semua orang di butik itu tahu betapa ia mampu. Namun, senyumnya langsung memudar. Kasir menggesek kartu itu, menatap layar mesin EDC, lalu menatap Andra. "Maaf, Bapak, kartu Anda ditolak," katanya sopan. Andra tertawa kecil, mencoba menganggapnya sebagai lelucon. "Ah, mungkin ada masalah teknis, Mbak. Ini, coba pakai yang ini," katanya sambil mengeluarkan kartu kreditnya yang lain. Ia yakin, kartu yang satu ini pasti berhasil. Kartu itu memiliki limit yang jauh lebih besar. Tetapi hasilnya sama. "Kartu Anda ditolak, Bapak." Wajah Andra mulai berubah pucat. Kegugupan mulai menjalar. Ia menoleh ke Sinta yang kini menatapnya dengan pandangan heran. Andra mencoba menutupi kegelisahannya. "Mungkin jaringan bank sedang error, Sinta. Jangan khawatir, aku punya banyak kartu," katanya, tetapi suaranya terdengar sedikit bergetar. Ia mengeluarkan semua kartu yang ia miliki, 2 kartu ATM dan 1 lagi kartu kredit lainnya. Ia menyerahkan semuanya pada kasir dengan tangan gemetar. Setiap kali kasir menggesek kartu, jantung Andra seolah berhenti berdetak. Ia berdoa dalam hati, berharap salah satu dari kartu itu akan berhasil. Namun, setiap kali kasir menggesek, lampu merah di mesin EDC menyala, dan tulisan "Transaction Declined" muncul dengan terang. 3 kali, 4 kali, 5 kali. Semua kartunya ditolak. Andra terdiam. Mulutnya terasa kering. Ia menelan ludah dengan susah payah, memaksakan senyum yang kaku. "Ini aneh sekali. Saya harus menelepon bank," katanya pada kasir. Sambil menepi, Andra berkali-kali mencoba menelepon layanan pelanggan bank, tetapi tidak ada jawaban. Suara operator yang monoton hanya mengatakan bahwa semua saluran sedang sibuk. Kepanikan mulai merayap. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia benar-benar tidak punya uang tunai. Ia tidak pernah membawa uang tunai banyak, selalu bergantung pada kartu. Ia juga tidak memiliki dompet digital yang aktif, semua terikat pada kartu kreditnya. Sinta, yang tadinya tersenyum manis, kini terlihat tidak nyaman. "Ada apa sih, Mas Andra? Kok semua kartunya ditolak?" tanyanya, suaranya terdengar cemas. "Sudah coba dicek di bank online?" "Sudah, tapi tidak bisa. Sepertinya ada masalah teknis yang besar," jawab Andra, mencoba terdengar tenang. Namun, ia tahu suaranya memancarkan kepanikan yang nyata. Situasi semakin canggung. Antrean di belakang mereka mulai menumpuk. Bisik-bisik kecil terdengar, membuat Andra dan Sinta menjadi pusat perhatian. "Kok bisa semua kartunya ditolak?" bisik seorang wanita di belakang mereka. "Jangan-jangan orang itu mau kabur," balas temannya. Bisik-bisik itu bagai jarum yang menusuk harga diri Andra. Ia merasa seluruh mata di butik itu menatapnya, menghakiminya. Andra berusaha mencari alasan, mengatakan pada kasir bahwa ia akan segera menyelesaikan masalahnya. Ia menelepon beberapa temannya, tetapi tak ada satupun yang bisa dihubungi atau membantu di saat-saat genting itu. Keangkuhan dan kepercayaan diri yang ia tunjukkan di awal kencan kini hancur lebur di depan kasir. Ia merasa seperti pecundang yang memalukan. Sinta, wanita yang ia ingin pamerkan, kini melihat sisi Andra yang paling tidak berdaya.
Ekspresi malu dan bingung di wajah Sinta sudah cukup menjadi bukti bahwa Andra telah gagal. Kepanikan Andra bukanlah sekadar kegugupan. Itu adalah gelombang kejut yang meruntuhkan menara kesombongan yang ia bangun sepanjang malam. Setelah semua kartunya ditolak, kepalanya terasa kosong. Kata-kata kasir, "Kartu Anda ditolak, Bapak," bergaung di telinganya seperti vonis hukuman. Ia berdiri di sana, di depan kasir, di tengah butik mewah yang tadinya menjadi panggungnya, kini menjadi panggung kehinaannya. Wajahnya yang tadinya memancarkan pesona kini berubah pucat, diselimuti keringat dingin yang mengalir deras di pelipisnya. Jantungnya berdegup kencang, memukuli tulang dadanya seolah ingin keluar. Sinta, yang berdiri di sampingnya, adalah saksi bisu dari kehancuran ini. Ia tak lagi tersipu malu seperti tadi. Raut wajahnya kini dipenuhi kebingungan, bahkan sedikit rasa muak. Ia melirik arah Andra, lalu ke arah kasir, kemudian ke gaun cantik yang sudah terlipat rapi. Ia menghindari tatapan mata Andra, seolah ingin menjauhkan dirinya dari drama yang memalukan ini. Situasi ini sama sekali tidak romantis, jauh dari bayangan kencan mewah yang dijanjikan Andra. "Mas Andra, ada apa sebenarnya? Apa ada masalah di ban?" tanya Sinta, suaranya pelan dan penuh keraguan. "Tidak, Sinta, tidak tahu. Mungkin memang ada masalah teknis," jawab Andra, tetapi suaranya tidak lagi terdengar yakin. Tangannya gemetar saat ia mencoba menelepon layanan pelanggan ban untuk kesekian kalinya. Panggilan itu selalu berakhir dengan jawaban otomatis yang dingin, "Mohon maaf, semua operator sedang sibuk. Silakan coba beberapa saat lagi." Kepalanya terasa pusing, ia merasa terperangkap dalam lingkaran neraka. Antrean di belakang mereka semakin panjang. Bisik-bisik yang tadinya samar, kini terdengar lebih jelas dan menusuk. "Kok bisa semua kartunya ditolak? Jangan-jangan cuma gaya-gayaan aja," bisik seorang wanita berambut pirang pada temannya. Bisikan itu bagai belati yang menusuk langsung ke jantung Andra. Ia merasa seperti ikan yang terdampar, menjadi tontonan bagi semua orang. Harga diri Andra, yang ia banggakan di hadapan Sinta, kini hancur berkeping-keping. Sinta, yang sudah tidak tahan, mencoba menawarkan solusi dengan nada yang terdengar enggan. "Mas, bagaimana kalau biar saya saja yang bayar? Nanti Mas ganti." Andra, yang masih terlalu terperangkap dalam gengsi dan kepanikan, langsung menolak. "Tidak, Sinta, tidak perlu. Saya akan selesaikan ini. Jangan khawatir," katanya, tetapi ia tahu ucapannya hanyalah omong kosong. Ia panik, bukan karena harga gaun itu, tetapi karena ia tidak punya cara untuk membayar. Sama sekali tidak punya. Semua simpanannya, semua asetnya, kini terkurung di dalam kartu-kartu plastik yang tak berfungsi. Andra merasa sangat tidak berdaya. Ia mencoba menghubungi teman-temannya. Ia mengirim pesan WhatsApp, lalu menelepon satu persatu, berharap ada yang bisa menolongnya di tengah malam seperti ini. Panggilan pertamanya ke Bima, teman kantornya yang paling dekat, tidak dijawab. Panggilan kedua ke Doni, temannya di klub golf, berdering beberapa kali lalu langsung dimatikan. Panggilan ketiga, ke Herman, teman lamanya, akhirnya diangkat. "Men, tolong aku. Kartu-kartu gue diblokir semua. Gue lagi di mall, butuh uang tunai buat bayar belanjaan," kata Andra dengan suara penuh putus asa. "Waduh, Endra. Gue lagi di luar kota nih. Lagian gue nggak bawa uang tunai banyak." "Maaf banget ya," jawab Herman, suaranya terdengar tidak peduli. Andra merasa dunianya runtuh. Ia kehilangan semua kartu, ia tidak punya uang tunai, dan teman-temannya pun tidak ada yang bisa membantunya. Ia menoleh ke Sinta, yang kini sudah benar-benar terlihat malu dan tidak nyaman. Sinta mengambil gaun itu, menyerahkannya kembali ke kasir. "Mbak, maaf. Gaunnya nggak jadi ya." Perkataan Sinta bagai tamparan keras di wajah Andra. Sinta tidak hanya membatalkan pembelian, tetapi juga membatalkan gaun yang tadinya ia bangga-banggakan sebagai hadiah. Itu adalah momen paling memalukan dalam hidup Andra. Ia melihat tatapan Sinta, yang tadinya penuh puja, kini penuh keraguan dan kekecewaan. Sinta mulai menjauh darinya, seolah Andra adalah orang asing yang baru saja ia temui. Mereka berdua menjadi pusat perhatian di kasir. Andra berusaha mencari alasan dan menelepon teman-temannya, tetapi tidak ada yang bisa membantu. Ia merasa seluruh mata di mal itu menertawakannya, menghinanya. Ia tidak lagi menjadi Andra yang karismatik dan kaya, ia hanyalah seorang pria yang terperangkap dalam situasi yang memalukan. Malam romantisnya hancur lebur, dan yang tersisa hanyalah rasa malu yang tak terperi. Malam romantis yang Andra bayangkan dengan sempurna, kini berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah ia duga. Setelah Sinta dengan dingin mengembalikan gaun yang ia pilihkan,
Andra hanya bisa menelan ludah. Ia merasa seperti pecundang yang paling memalukan di dunia. Sinta tidak hanya membatalkan pembelian, tetapi juga membatalkan gaun yang tadinya Andra bangga-banggakan sebagai hadiah untuknya. Sinta menatap Andra, tatapannya tidak lagi memancarkan kekaguman, melainkan rasa iba dan kekecewaan yang sangat kentara. Situasi yang canggung itu terasa begitu menusuk, membuat Andra ingin segera melarikan diri. Ia merasa seperti ada ratusan pasang mata yang mengarah padanya, menghakiminya. Andra mengangguk kaku pada Sinta, lalu bergegas keluar dari butik, meninggalkan Sinta yang masih berdiri dengan wajah bingung. Di parkiran, Andra menunggu Sinta dengan wajah masam. Ia tidak lagi memikirkan gaun atau makan malam romantis, yang ia pikirkan hanyalah bagaimana cara ia bisa sampai di rumah. Ia benar-benar tidak memiliki uang tunai sama sekali. Saat Sinta menghampirinya, ia menunduk, menghindari tatapan Sinta. "Mas Andra, jadi bagaimana ini?" tanya Sinta, suaranya terdengar tidak yakin. Andra menghela napas panjang. Ia harus menyingkirkan gengsinya. "Sinta, maaf sekali. Saya tidak tahu ada masalah apa dengan kartu-kartu saya. Sepertinya semua terblokir. Boleh saya pinjam uangmu dulu untuk bensin dan parkir? Besok pasti saya ganti." Andra mengatakannya dengan suara pelan, hampir berbisik, merasa harga dirinya hancur lebur. Sinta, dengan raut wajah yang masih dipenuhi rasa malu, mengangguk kaku. "Tentu, Mas," katanya sambil mengeluarkan dompetnya. Ia mengambil beberapa lembar uang tunai dan memberikannya pada Andra. Andra mengambil uang itu dengan tangan gemetar. Ia merasa seperti seorang pengemis, meminjam uang dari wanita yang ia coba pameri. Perjalanan pulang terasa begitu sunyi dan canggung. Di dalam mobil, tak ada lagi tawa atau candaan, hanya keheningan yang menyiksa. Andra mencoba menyalakan radio, tetapi suasana di dalam mobil terasa terlalu tegang untuk mendengarkan lagu-lagu ceria. Ia hanya fokus menyetir, sesekali melirik arah Sinta yang menatap keluar jendela, seolah ia tidak ada di sana. Sinta, di sisi lain, tenggelam dalam pikirannya. Ia membandingkan Andra yang tadi malam dengan Andra yang ia kenal di kantor. Andra di kantor adalah pria yang karismatik, sukses, dan meyakinkan. Andra di kencan adalah pria yang panik, tidak berdaya, dan memalukan. Sinta merasa aneh dengan Andra yang biasanya begitu meyakinkan, kini kehilangan kendali atas situasi yang sepele. Ia merasa Andra menyembunyikan sesuatu, dan ia tidak suka itu. Kepercayaan yang tadinya mulai tumbuh di hati Sinta, kini digantikan oleh keraguan. Saat tiba di apartemen Sinta, mereka berdua turun dari mobil. Andra mencoba bersikap normal. "Terima kasih banyak, Sinta. Besok pasti saya ganti uangmu," katanya. "Iya, Mas," jawab Sinta singkat, lalu ia segera berbalik dan masuk ke dalam apartemennya, tidak menoleh lagi. Andra hanya bisa terdiam, memandangi pintu apartemen Sinta yang tertutup. Ia merasa malam itu benar-benar menjadi malapetaka. Ia tidak hanya gagal memamerkan dirinya di depan Sinta, tetapi juga kehilangan kepercayaannya. Andra kembali ke mobil dengan wajah lesu dan penuh pertanyaan. Ia mencoba menelepon Rini lagi, berharap Rini akan mengangkatnya, tetapi Rini tidak mengangkat. Ponselnya berdering sekali, 2 kali, 3 kali, lalu masuk ke kotak suara. Andra merasa frustrasi. Ia mengendarai mobilnya pulang dengan perasaan hancur, dan yang ia tahu hanyalah satu hal. Malam ini ia akan pulang dan menghadapi Rini. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres, dan ia yakin Rini adalah dalang di balik semua ini. Ia tidak tahu mengapa, tetapi ia merasakan kekuatan Rini dari jauh. Malam itu, ia pulang bukan sebagai pemenang, tetapi sebagai pecundang yang penuh rasa malu dan pertanyaan. Andra mengendarai mobilnya pulang, melewati jalanan kota yang sudah sepi. Pikirannya dipenuhi tanda tanya besar. Siapa yang memblokir semua kartunya? Mengapa? Ia mencoba mencari logika, tetapi tidak ada. Ia adalah seorang manajer proyek di sebuah perusahaan besar, catatan finansialnya sangat baik, tidak pernah ada masalah. Ia yakin, ini adalah perbuatan seseorang. Tetapi siapa? Dan mengapa? Andra menghela napas panjang, kepalanya terasa berat. Ia yakin, Rini pasti tahu sesuatu. Ia tahu Rini adalah orang yang paling bertanggung jawab atas semua urusan finansial mereka. Ketika mobilnya memasuki garasi, Andra melihat lampu ruang keluarga masih menyala. Ia berjalan masuk ke dalam rumah dengan langkah gontai. Pintu terbuka, dan ia melihat Rini sedang duduk di sofa, menonton TV, seolah tidak terjadi apa-apa. Senyum kecil Rini yang terpancar dari cahaya TV terasa begitu aneh, begitu tenang, seolah Rini tahu sesuatu yang tidak ia ketahui. Andra melepas jaketnya, menggantungkannya di kursi,
dan berjalan perlahan ke arah Rini. "Sudah pulang?" tanya Rini, suaranya datar, tanpa menoleh. "Rini, kamu tahu kenapa semua kartu saya diblokir?" tanya Andra hati-hati, suaranya bergetar. Ia mencoba menjaga nada bicaranya agar tidak terdengar menuduh, tetapi ia tidak bisa menyembunyikan kegelisahan yang ia rasakan. Rini menoleh, menatapnya. Tatapan Rini tidak lagi memancarkan kehangatan atau cinta. Tatapan itu dingin, tajam, dan penuh makna. "Memangnya kenapa? Bukankah itu konsekuensi dari perbuatanmu?" jawab Rini, suaranya begitu tenang. Andra terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Ia merasa seperti ikan yang terperangkap dalam jaring. Kata-kata Rini begitu menusuk, begitu penuh arti. "Apa maksudmu, Rini?" "Aku tidak mengerti," kata Andra, mencoba berakting bodoh. Rini tersenyum sinis. Ia mematikan TV, dan ruangan itu menjadi hening. Keheningan itu terasa begitu mencekam. Rini menatap Andra dengan tatapan yang penuh amarah dan kekecewaan. "Jangan pura-pura, Andra. Aku lelah dengan semua kebohonganmu," kata Rini, suaranya pelan namun menusuk. "Aku tahu kamu kencan dengan Sinta di mal. Struk parfum, bau parfum di jaketmu, semua sudah aku tahu. Aku bahkan melihatmu dengan mata kepalaku sendiri." Bom itu meledak. Andra membeku. Ia tidak bisa berkata-kata. Semua kebohongannya, semua rahasianya, kini terbongkar di depan matanya. Rini melanjutkan, "Semua kartumu, aku yang memblokirnya. Aku melaporkannya hilang. Kau pikir aku bodoh, Andra? Kau pikir aku tidak tahu apa yang kau lakukan?" Andra merasakan harga dirinya hancur berkeping-keping. Ia tidak lagi merasa sebagai manajer sukses atau pria karismatik. Ia hanyalah seorang suami yang ketahuan selingkuh, seorang pecundang yang tidak punya uang sepeser pun. Ia menatap Rini, tatapan Rini begitu dingin, begitu kejam. Ia tidak pernah melihat sisi Rini yang seperti ini. Rini yang lembut, Rini yang sabar, kini telah berubah menjadi wanita yang penuh amarah dan dendam. Andra menunduk, ia tidak sanggup lagi menatap mata Rini. Malam itu, ia pulang bukan sebagai pemenang, tetapi sebagai pecundang yang penuh rasa malu dan pertanyaan. Setelah pengakuan dingin Rini yang menusuk jantungnya, Andra hanya bisa berdiri mematung. Kata-kata Rini, "Semua kartumu, aku yang memblokirnya," bergema di kepalanya. Kepanikan di mal yang ia rasakan, rasa malu di depan Sinta, semua itu kini memiliki nama dan wajah, Rini. Istrinya sendiri. Andra tidak bisa percaya. Ia menatap Rini, mencari jejak kebohongan, tetapi yang ia temukan hanyalah mata yang tegas dan tak berkedip, memancarkan luka yang begitu dalam. "Rini, tunggu," kata Andra, mencoba mencari suaranya yang hilang. Ia melangkah maju, tetapi Rini mundur selangkah, menjaga jarak seolah Andra adalah orang asing yang berbahaya. "Jangan mendekat," kata Rini, suaranya bergetar tetapi penuh otoritas. "Sudah cukup kebohongan yang kamu berikan padaku. Aku butuh kejujuran. Aku butuh kamu mengakui semuanya." Andra, yang terpojok dan tak punya jalan keluar, akhirnya menyerah. Ia duduk di sofa, menundukkan kepalanya, wajahnya tertutup kedua tangannya. Aku minta maaf, Rini," bisiknya. Suara itu begitu pelan, begitu penuh penyesalan, tetapi Rini tahu itu bukan permintaan maaf yang tulus. Itu hanya pengakuan karena ia telah tertangkap. Permintaan maaf untuk apa, Andra? Untuk lembur palsumu? Untuk struk parfum yang kamu sembunyikan? Atau untuk kencan romantis dengan Sinta? "Aku butuh kejujuran, bukan penyesalan palsu," Rini menuntut, suaranya semakin keras. Andra mengangkat kepalanya, menatap Rini dengan mata memelas. Aku tidak bermaksud selingkuh, Rini. Sinta hanya rekan kerja. Kami hanya..." "Berhenti," potong Rini. "Jangan bodohi aku lagi, Andra. Kalau kamu pikir wanita lain bisa membuatmu bahagia, mengapa kamu menikahiku? Mengapa kamu membangun keluarga ini? Apa semua pengorbananku, semua cintaku, tidak ada artinya bagimu?" Air mata Rini kembali tumpah. Bukan karena kesedihan, tetapi karena amarah yang memuncak. "Kamu tahu, Andra, aku rela meninggalkan karierku. Aku rela menghabiskan waktuku hanya untuk mengurusmu dan anak-anak. Aku pikir aku melakukan hal yang benar. Aku pikir pengorbananku sepadan dengan kebahagiaan keluarga ini. Tapi apa balasanmu? Pengkhianatan." Andra tidak bisa berkata-kata. Hati Rini yang terluka bagai pisau yang menusuknya, berulang kali. Ia melihat wajah Rini, wajah yang dipenuhi air mata, wajah yang ia cintai.
Ia melihat betapa ia telah menghancurkan wanita itu. Rasa bersalah yang menusuk, membuat Andra merasa sangat tidak berdaya. Ia hanya bisa menunduk, menangis dalam diam. Rini melanjutkan, "Aku tidak butuh air mata buayamu, Andra. Aku butuh kamu jujur. Katakan padaku, apa yang kurang dariku? Apa yang membuatmu mencari kebahagiaan di luar sana? Katakan padaku." Andra tidak menjawab. Ia hanya bisa menangis. Ia tidak tahu apa yang harus ia katakan. Ia tidak tahu apa yang ia cari. Ia hanya tahu bahwa ia telah membuat kesalahan yang sangat besar, dan ia tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Melihat Andra yang terdiam, Rini melanjutkan, "Aku tidak akan membiarkan ini berlanjut, Andra. Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan keluarga ini. Aku akan memberimu satu kesempatan. Kalau kamu tidak bisa berubah, kalau kamu tetap melanjutkan perselingkuhanmu, lebih baik kita berpisah saja. Aku akan menceraikanmu." Kata-kata cerai bagai palu godam yang menghantam kepala Andra. Ia tidak pernah membayangkan Rini akan berani berkata seperti itu. Selama ini, Rini adalah wanita yang sabar, yang selalu mengalah, yang selalu tersenyum. Rini adalah tiang dari keluarga mereka. Tanpa Rini, Andra tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hidupnya. Tanpa Rini, ia akan kehilangan segalanya. Anak-anaknya, rumahnya, kehidupannya. Rini menatap Andra, tatapannya tegas. "Aku serius, Andra. Aku lelah dengan semua ini. Aku butuh kamu berubah. Aku butuh kamu kembali menjadi Andra yang dulu, yang setia, yang romantis, yang mencintaiku dan keluarga ini. Kalau kamu tidak bisa, aku tidak akan memaksamu. Kita berpisah saja. Itu adalah pilihanmu, Andra." Rini berdiri, mengambil tasnya, dan berjalan ke kamar, meninggalkan Andra sendirian di ruang keluarga yang hening. Andra tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa duduk di sana, dipenuhi rasa bersalah, penyesalan, dan ketakutan. Ia merasa seperti pecundang yang telah kehilangan segalanya, dan ia tidak tahu bagaimana cara mengembalikan semua yang telah ia hancurkan. Malam itu, bagi Andra, bukanlah malam yang sunyi. Ia terbaring di ranjang, tetapi pikirannya berputar kencang, bagai kaset rusak yang memutar ulang adegan yang sama. Setiap kata tajam dari Rini, setiap air mata yang jatuh dari matanya, setiap napas Rini yang penuh amarah, terasa seperti pukulan keras yang menghantamnya. Andra menatap langit-langit kamar, yang terasa begitu jauh. Di sampingnya, Rini tidur membelakanginya, seolah ada dinding tak kasat mata yang memisahkan mereka. Dinding itu, Andra tahu, adalah dinding yang ia bangun sendiri dengan kebohongan. Penyesalan, rasa bersalah itu adalah yang pertama datang. Ia mengingat Rini, bukan Rini yang sekarang, tetapi Rini yang ia nikahi 12 tahun lalu. Rini yang bersedia meninggalkan karirnya sebagai desainer interior yang cemerlang demi mengurus rumah tangga mereka. Rini yang selalu bangun paling pagi untuk menyiapkan sarapan, Rini yang rela menemaninya begadang untuk menyelesaikan proyek, Rini yang selalu menjadi pendengar setia, bahu yang selalu siap ia sandari. Ia mengingat Rini yang selalu bangga dengan semua pencapaiannya, yang merayakan kesuksesan kecilnya, dan yang menguatkannya di saat ia jatuh. Hati Andra terasa hancur. Ia telah menyakiti wanita sebaik itu, wanita yang telah memberikan segalanya untuknya. Ia telah menukar berlian dengan kerikil yang tak berharga. Rasa penyesalan yang menusuk itu bagai pisau yang berputar di dalam dadanya, membuatnya merasa sangat tidak berdaya. Kehilangan gengsi dan kepercayaan. Selain penyesalan, ada juga rasa malu dan kehinaan yang begitu dalam. Ia mengingat kejadian di mal. Ia mengingat tatapan Sinta, yang tadinya penuh puja, kini penuh keraguan dan kekecewaan. Ia mengingat bagaimana Sinta mengembalikan gaun yang ia bangga-banggakan. Ia juga mengingat bisik-bisik orang di butik, yang bagai vonis hukuman. Andra, yang tadinya merasa hebat, kini hanyalah seorang pria yang terperangkap dalam situasi yang memalukan. Sinta, wanita yang ia ingin taklukkan, kini melihat sisi Andra yang paling pecundang. Andra tahu, ia telah kehilangan kepercayaan Sinta, dan hubungan mereka tidak akan pernah sama. Ia telah kehilangan dua wanita dalam satu malam. Dilema yang menyakitkan, pikiran Andra berputar. Ia dihadapkan pada sebuah dilema yang begitu menyakitkan. Di satu sisi, ada Sinta. Wanita yang ia nikmati kebersamaannya, tawar nyahnya, dan pujian-pujiannya. Sinta adalah pelarian dari rutinitas yang membosankan, dari keheningan yang mulai terasa di rumah. Sinta adalah sensasi baru yang ia kejar. Di sisi lain, ada Rini. Wanita yang telah menjadi bagian dari dirinya selama 12 tahun. Rini adalah rumah, tempat ia pulang. Rini adalah fondasi dari semua yang ia miliki. Rini adalah ibu dari anak-anaknya. Rini adalah sosok yang paling mengerti dan mencintainya dengan tulus. Rini adalah masa depannya. Andra sadar, ia tidak bisa membandingkan keduanya. Sinta adalah ilusi, Rini adalah kenyataan.
Sinta adalah kesenangan sesaat, Rini adalah cinta sejati. Namun, ancaman Rini untuk bercerai itu terasa begitu nyata. Andra tahu, Rini tidak main-main. Rini yang ia kenal selama ini memang sabar. Tetapi Rini yang terluka bisa berubah menjadi wanita yang kuat dan tegas. Andra takut. Ia takut kehilangan Rini, ia takut kehilangan anak-anaknya, ia takut kehilangan segalanya. Merenung dan mengambil keputusan, Andra menutup matanya, membiarkan air matanya mengalir. Ia merenungkan semua yang telah ia lakukan. Ia telah menyanyiakan cinta, kesetiaan, dan pengorbanan Rini demi kesenangan sesaat. Ia telah menghancurkan keluarga yang ia bangun dengan susah payah. Ia telah gagal sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah. Di tengah kegelapan malam, Andra akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan. Ia tidak bisa melanjutkan ini. Ia tidak bisa bermain-main dengan perasaan Rini dan keluarganya. Ia tidak bisa menukar masa depan yang cerah dengan ilusi sesaat. Andra memutuskan, ia akan memilih Rini. Ia akan memilih untuk menyelamatkan rumah tangganya. Ia akan berjuang untuk mendapatkan kembali kepercayaan Rini, meskipun ia tahu itu akan sulit. Ia akan mengubur semua perasaannya pada Sinta, dan ia akan kembali menjadi Andra yang dulu, Andra yang Rini cintai. Ini bukan hanya demi Rini, tetapi juga demi anak-anak mereka, dan demi dirinya sendiri. Andra tidak ingin menjadi pecundang yang kehilangan segalanya. Malam itu, ia membuat keputusan yang berat, dan ia tahu, esok hari, ia akan memulai perjuangan yang sangat panjang. Keesokan harinya, kantor terasa sangat berbeda bagi Andra. Suasana yang biasanya penuh dengan obrolan ringan dan candaan, kini terasa begitu sunyi dan dingin, setidaknya untuknya. Andra memasuki ruang kerjanya dengan perasaan hampa. Pikirannya masih dipenuhi bayangan wajah Rini yang penuh air mata dan amarah. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Hanya terbaring mematung di sisi ranjang yang dingin. Merasa Rini sangat jauh, meskipun mereka berada di ruangan yang sama. Saat ia berjalan melewati lobi kantor, ia melihat Sinta sedang berbicara dengan beberapa rekan kerja. Tawa Sinta yang renyah terdengar dari kejauhan. Andra mengumpulkan keberaniannya untuk menyapa, berharap bisa menenangkan Sinta setelah kejadian memalukan tadi malam. Namun, saat Sinta melihatnya, senyum di wajahnya langsung memudar. Ia menunduk, menghindari kontak mata, dan seolah dengan sengaja, membalikan badannya untuk melanjutkan percakapan dengan rekan kerjanya yang lain. Andra merasa ditusuk. Ia mencoba mendekat, tetapi langkah Sinta begitu cepat, ia menghindarinya seolah Andra adalah wabah penyakit. "Sinta, bisa kita bicara sebentar?" tanya Andra dengan suara rendah saat akhirnya ia bisa mendekatinya di lorong sepi. Sinta berhenti, tetapi tidak menoleh. Ia menatap Andra dengan tatapan dingin, tatapan yang sama seperti Rini tadi malam. "Maaf, Mas Andra. Saya sedang sibuk." "Nanti saja," jawab Sinta singkat, lalu ia segera berjalan pergi, meninggalkan Andra sendirian. Andra merasa sangat terpuruk. Ia telah kehilangan dua wanita dalam satu malam. Sinta, yang tadinya ia pikir akan menjadi pelariannya, kini menjauhinya. Sinta tidak membalas pesan WhatsApp-nya, tidak mengangkat teleponnya, dan menghindari Andra di kantor. Gosip pun mulai menyebar. Andra merasa ada bisik-bisik kecil di belakangnya, tatapan aneh dari rekan kerjanya. Kejadian di mal tadi malam, ternyata tidak hanya menjadi rahasia mereka berdua. Andra merasa malu dan kehinaannya sudah menjadi konsumsi publik. Ia masuk ke dalam ruang kerjanya, menutup pintu, dan menatap kosong ke layar komputernya. Ia tidak bisa fokus bekerja. Pikirannya dipenuhi bayangan Rini dan Sinta. Ia telah menyakiti Rini, dan ia telah kehilangan Sinta. Ia menyadari bahwa perbuatannya tidak hanya merusak rumah tangganya, tetapi juga karirnya. Andra merasa sangat bodoh. Ia telah mengorbankan segalanya demi kesenangan sesaat yang tidak berharga. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Itu adalah Bima, rekan kerjanya. "Andra, lo di mana? Tadi gue telepon gak diangkat," tanya Bima. "Gue di kantor." "Kenapa, Bim?" tanya Andra. Lo baik-baik aja kan? Tadi gue denger gosip dari anak-anak. Katanya lo kencan sama Sinta di mal, terus lo gak bisa bayar, terus gaunnya dibatalin?" "Yang bener lo, Andra?" tanya Bima, suaranya terdengar penuh rasa ingin tahu dan juga geli. Andra merasa malu dan kehinaannya sudah sampai di puncaknya. "Enggak, Bim. Itu cuma salah paham. Ada masalah teknis di bank," katanya, tetapi ia tahu, Bima tidak percaya. Andra akhirnya menyadari bahwa ia telah kehilangan Sinta, dan ia juga telah kehilangan harga dirinya. Ia menyadari bahwa Sinta bukanlah cinta, melainkan hanya pelarian. Sinta adalah wanita yang ia ingin pameri, bukan wanita yang ia cintai. Dan kini, ia telah kehilangan keduanya. Ia kehilangan Rini, wanita yang paling berharga dalam hidupnya,
Dan ia juga kehilangan Sinta, wanita yang ia ingin pameri. Ia merasa sangat terpuruk, dan ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Malam itu, Andra menyadari bahwa ia harus memilih. Ia harus berjuang untuk mendapatkan kembali kepercayaan Rini, wanita yang paling berharga dalam hidupnya, dan ia harus mengubur semua perasaannya pada Sinta. Malam itu, di tengah kegelapan yang menyelimuti, Andra akhirnya mencapai titik terendah dalam hidupnya. Ia duduk di ruang kerja, menatap kosong tumpukan dokumen yang tak lagi menarik perhatiannya. Semua yang ia kejar, kesuksesan, pujian, dan sensasi baru dengan Sinta, kini terasa hampa dan tidak berharga. Ia telah menjadi pecundang di mata semua orang, bahkan di matanya sendiri. Pikirannya melayang, mengingat kembali wajah Rini yang penuh air mata dan amarah. Kata-kata Rini bagaikan cermin, yang memantulkan kembali semua kesalahan yang ia lakukan. Andra menyadari bahwa ia telah menyia-nyiakan berlian demi sebutir debu. Ia menyia-nyiakan cinta tulus Rini, pengorbanannya yang tak terhingga, dan kehangatan keluarga yang ia bangun selama bertahun-tahun. Andra sadar, ia telah menjadi pria yang serakah, yang hanya mengejar kesenangan sesaat, melupakan semua hal yang paling berharga dalam hidupnya. Di tengah kesunyian malam, Andra akhirnya sampai pada sebuah kesadaran. Ia harus berubah. Bukan untuk Rini, bukan untuk anak-anaknya, tetapi untuk dirinya sendiri. Ia tidak ingin menjadi pria yang pengecut dan tidak setia. Ia ingin menjadi pria yang bisa dibanggakan oleh keluarganya, pria yang bisa dicintai oleh Rini. Dengan tekad yang membara, Andra bangkit dari kursinya. Ia mengambil ponselnya, dan dengan tangan gemetar, ia membuka kontak Sinta. Ia menatap nama itu, membiarkan semua kenangan pahit itu kembali, dan dengan satu sentuhan, ia memblokir kontak Sinta. Ia tahu, langkah ini adalah langkah pertama yang ia ambil untuk memperbaiki semuanya. Ia harus memotong semua tali yang mengikatnya dengan Sinta, dengan masa lalunya yang kelam. Setelah itu, ia membuka ponselnya, mencari nomor layanan pelanggan bank, dan meneleponnya. "Selamat pagi, saya Andra. Saya ingin mengaktifkan kembali semua kartu saya yang terblokir." "Semuanya sudah beres," katanya dengan suara tenang dan penuh keyakinan. Ia tahu, ini adalah langkah kedua yang ia ambil. Ia harus kembali mengendalikan hidupnya, mengambil alih semua tanggung jawab yang selama ini ia serahkan pada Rini. Pagi harinya, Andra pulang lebih cepat dari biasanya. Ia menemui Rini yang sedang memasak di dapur. Wajah Rini masih terlihat dingin dan hampa. Andra mendekatinya perlahan. "Rini," katanya, suaranya bergetar. Aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Aku salah." Kali ini, permintaan maafnya terasa berbeda. Itu bukan hanya pengakuan karena ia telah tertangkap, tetapi pengakuan karena ia telah menyesal. Andra menceritakan semuanya, tentang Sinta, tentang kebohongan-kebohongannya, dan tentang betapa ia telah menyia-nyiakan cinta Rini. Ia tidak menyembunyikan apapun. Ia menuntut kejujuran dari Rini, dan kini, ia memberikan kejujuran itu. Rini mendengarkannya dengan diam, matanya masih terlihat dingin, tetapi Andra bisa melihat ada setitik air mata di matanya. Air mata itu, Andra tahu, adalah air mata yang penuh harapan, dan ia tahu ia harus mengambilnya. "Rini, aku akan berubah. Aku akan mencari bantuan konseling. Aku akan melakukan apapun untuk mendapatkan kembali kepercayaanmu," katanya, nadanya penuh keyakinan. "Aku akan memblokir semua kontak Sinta, dan aku tidak akan pernah menghubunginya lagi." Rini menatap Andra, dan untuk pertama kalinya, ia melihat setitik penyesalan di mata Andra. Rini tahu, jalan ini akan sangat sulit, tetapi ia juga tahu bahwa cinta sejati tidak pernah mudah. Ia menghela napas panjang, lalu mengangguk pelan. "Aku memberimu satu kesempatan, Andra. Hanya satu," katanya. Andra memeluk Rini, air matanya tumpah, dan ia tahu, ia telah kembali ke rumah. Pagi hari itu, Rini merasakan keheningan yang berbeda. Bukan keheningan yang menyesakan karena ketidakpedulian, melainkan keheningan yang penuh dengan ketegangan dan harapan. Andra, suaminya, duduk di meja makan, memandangi secangkir kopi yang telah ia buat. Andra tidak berbicara banyak, tetapi tatapannya padanya terasa begitu tulus. Permohonan maafnya yang tulus semalam, air mata yang jatuh dari matanya, dan janjinya untuk berubah, semua itu masih berbekas di benak Rini. Ia tahu, perjalanannya belum berakhir. Membangun kembali kepercayaan yang telah hancur bukanlah hal yang mudah. Itu membutuhkan waktu dan kesabaran yang luar biasa. Rini, dengan wajah dinginnya, mengambil ponselnya. Andra menatapnya, ada sedikit rasa takut di matanya. Rini membuka ponselnya, dan ia melihat pesan dari Sinta. "Mas Andra,
Kenapa semua kontak saya diblokir? Kita harus bicara, tulis Sinta. Rini tidak membalas pesan itu, ia hanya menatap Andra. Aku sudah memblokir semua kontaknya, kata Andra, seolah ia bisa membaca pikirannya. Rini hanya mengangguk pelan, tanpa senyum, tanpa kata-kata. Ia ingin melihat, apakah Andra benar-benar berubah, atau hanya berakting. Hari-hari berikutnya adalah ujian yang berat bagi keduanya. Rini bersikap dingin, menjaga jarak, dan menguji Andra dengan berbagai cara. Ia tidak lagi menyiapkan sarapan atau makan malam. Ia membiarkan Andra melakukannya sendiri. Andra, yang biasanya hanya tahu menggunakan, kini belajar memasak, mencuci piring, dan merawat anak-anak. Ia melakukannya dengan sabar, tanpa mengeluh. Ia bahkan mulai menghabiskan waktu lebih banyak di rumah, membantu Rini merawat taman mereka, dan mengajaknya berbincang tentang hal-hal kecil. Suatu malam, Andra mengajak Rini duduk di teras belakang. Rini, aku tahu ini sulit bagimu, katanya. Aku tahu kamu belum bisa memaafkanku. Tapi aku ingin kamu tahu, aku akan terus berusaha. Aku sudah mendaftar untuk konseling pernikahan. Aku ingin kita memperbaiki semuanya. Rini menatap Andra, matanya berkaca-kaca. Aku tidak tahu, Andra, katanya, suaranya bergetar. Aku takut kamu akan kembali seperti dulu. Aku takut hatiku akan kembali hancur. Andra memegang tangan Rini, tatapannya begitu tulus. Aku bersumpah, Rini, aku tidak akan pernah mengkhianatimu lagi. Aku telah belajar pelajaran yang sangat berharga. Aku menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah dalam kencan rahasia, melainkan dalam keluarga yang aku cintai. Kamu adalah rumahku, Rini. Tanpamu, aku tidak punya apa-apa. Air mata Rini tumpah. Ia tidak bisa menahan perasaannya lagi. Ia memeluk Andra, dan ia menangis di pelukan Andra. Ini bukanlah pelukan yang penuh dengan cinta, melainkan pelukan yang penuh dengan rasa sakit, penyesalan, dan harapan. Andra memeluknya erat, menenangkan Rini, dan ia tahu, ini adalah awal dari proses pemulihan mereka. Mereka mulai membangun kembali komunikasi yang rusak, perlahan-lahan menyembuhkan luka yang telah terlanjur dalam. Proses pemulihan ini tidak mudah, tetapi mereka berdua tahu bahwa mereka berada di jalur yang benar. Waktu terus berjalan. Minggu berganti bulan, dan Andra terus membuktikan janjinya. Ia tidak hanya berubah dari sekadar kata-kata, tetapi dari setiap perbuatannya. Setiap pagi, Andra bangun lebih awal dari Rini untuk menyiapkan sarapan sederhana. Ia belajar membuat telur orak-arik kesukaan anak-anak dan teh hangat untuk Rini. Setiap malam, ia tidak lagi pulang larut. Setelah jam kerja selesai, ia langsung pulang ke rumah, menemani Rini di teras belakang sambil bercerita tentang harinya, hal-hal kecil yang dulu ia anggap remeh. Rini, perlahan-lahan, mulai membuka hatinya kembali. Tatapan matanya tidak lagi dingin, tetapi dipenuhi kehangatan yang mulai kembali. Ia tidak lagi membalas Andra dengan anggukan kaku, tetapi dengan senyuman kecil. Kepercayaan memang tidak bisa dipulihkan dalam semalam, tetapi dengan setiap tindakan kecil Andra, setiap permohonan maafnya, dan setiap tetes keringatnya saat merawat taman mereka, Rini tahu Andra benar-benar berusaha. Suatu sore, Andra datang menghampiri Rini yang sedang duduk di ruang keluarga. Ia duduk di sampingnya, mengambil tangan Rini, dan menggenggamnya erat. Rini, katanya, aku tahu ini belum sempurna. Tapi aku ingin kita tahu, aku bahagia. Aku bahagia bisa kembali ke rumah setiap malam, melihatmu, melihat anak-anak. Aku tidak butuh apapun lagi. Rini tersenyum, senyum yang tulus, senyum yang sudah lama tidak Andra lihat. Aku juga bahagia, Andra, katanya. Andra memeluknya, dan pelukan itu terasa berbeda. Itu bukan lagi pelukan yang penuh penyesalan, tetapi pelukan yang penuh dengan cinta, rasa syukur, dan harapan. Andra akhirnya menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah dalam kemewahan atau sensasi baru, melainkan dalam kehangatan keluarga, dalam pelukan Rini, dalam tawa anak-anak mereka. Ia telah belajar pelajaran berharga tentang kesetiaan dan komitmen. Ia menyadari bahwa cinta sejati bukanlah dalam kencan rahasia, melainkan dalam perjuangan untuk memperbaiki kesalahan, dalam kesabaran untuk menunggu, dan dalam komitmen untuk tidak mengulanginya. Cerita mereka tidak berakhir dengan semua masalah yang langsung selesai, tetapi dengan sebuah komitmen untuk terus berusaha. Mereka tahu bahwa membangun kembali kepercayaan membutuhkan waktu, tetapi dengan cinta dan kesabaran, mereka yakin bisa menjalani masa depan yang lebih baik. Andra dan Rini akhirnya bisa tersenyum bersama, melihat anak-anak mereka tumbuh, dan memulai babak baru dalam hidup mereka yang lebih kuat dari sebelumnya. 2 tahun telah berlalu sejak malam konfrontasi yang mengubah segalanya.
Malam di mana Andra kehilangan semua kartunya dan nyaris kehilangan Rini. Babak baru dalam hidup mereka memang dimulai. Tetapi itu tidak seperti dongeng yang berakhir dengan hidup bahagia selamanya. Sebaliknya, itu adalah babak yang penuh dengan kerja keras, air mata, dan momen-momen kecil yang membangun kembali fondasi yang retak. Mereka berdua tahu, bekas luka itu tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Tetapi mereka belajar untuk hidup dengannya, untuk tidak membiarkannya mendefinisikan siapa mereka. Pada hari Minggu yang cerah, Andra dan Rini duduk berhadapan dengan Ibu Santi, seorang konselor pernikahan yang telah mereka temui selama hampir 1,5 tahun. Ruangan Ibu Santi terasa hangat dan nyaman, dengan aroma teh melati yang menenangkan. Andra dan Rini duduk di sofa yang empuk, tidak lagi dengan jarak yang canggung, tetapi dengan kehangatan yang tulus. Jadi, bagaimana minggu ini, Rini? Apakah ada perubahan yang kamu rasakan? Tanya Ibu Santi, suaranya lembut. Rini menatap Andra, lalu tersenyum. Iya, Bu. Akhir-akhir ini, Andra sering pulang lebih awal. Kami bahkan sering menghabiskan waktu di teras belakang, hanya untuk mengobrol. Ibu Santi mengangguk. Bagaimana denganmu, Andra? Apakah ada hal yang ingin kamu bagi? Andra menghela napas, tatapannya tulus. Bu, saya tidak pernah membayangkan betapa berharganya waktu-waktu kecil ini. Dulu, saya anggap remeh. Saya terlalu sibuk mengejar pekerjaan, mengejar kesenangan sesaat. Tapi sekarang, saya sadar, kebahagiaan sejati ada di sini. Melihat Rini tersenyum, melihat anak-anak kami tumbuh itu adalah kebahagiaan yang tak bisa dibeli dengan uang. Ibu Santi tersenyum. Bagus, Andra. Itu adalah sebuah kemajuan yang sangat besar. Tapi, Rini, saya yakin kamu masih merasa takut. Kamu masih belum bisa memaafkan Andra sepenuhnya. Saya ingin kamu jujur. Rini, apa yang masih mengganjal di hatimu? Rini terdiam. Matanya berkaca-kaca. Ia menatap Andra, lalu kembali menunduk. Aku masih takut, Andra. Aku takut kamu akan kembali seperti dulu. Aku takut hatiku akan kembali hancur. Aku tahu kamu sudah berubah, tapi bekas luka ini masih di sini, katanya, menunjuk ke dadanya. Andra memegang tangan Rini, tatapannya tulus. Aku mengerti, Rini. Aku tahu itu akan butuh waktu. Tapi aku bersumpah, aku tidak akan pernah mengkhianatimu lagi. Aku akan terus berjuang untuk mendapatkan kembali kepercayaanmu. Tepat saat itu, ponsel Andra berdering. Andra melihat nama yang tertera, Bapak Direktur. Andra menghela napas, ia melihat tatapan cemas di mata Rini. Andra, yang biasanya akan langsung mengangkat telepon itu, mematikan teleponnya. Tidak ada yang lebih penting dari ini, Rini, katanya. Andra membiarkan ponselnya di meja, dan ia kembali fokus pada Rini. Ini adalah ujian yang sangat besar. Andra, yang dulu selalu memprioritaskan pekerjaan di atas segalanya, kini menunjukkan bahwa Rini dan keluarga adalah prioritasnya. Rini, yang tadinya dipenuhi ketakutan, kini merasa tenang. Ia tahu, Andra benar-benar berubah. Beberapa hari kemudian, Andra mendapatkan sebuah proyek baru yang sangat besar. Proyek itu menuntut Andra untuk sering pulang larut malam, bahkan sesekali keluar kota. Rini merasa takut. Firasat buruknya kembali. Ia melihat Andra kembali pulang larut, kembali sibuk. Namun, Andra yang sekarang berbeda. Setiap malam, Andra menelepon Rini, mengajaknya video call, dan menceritakan semua hal tentang pekerjaannya. Ia bahkan mengajak Rini untuk menemaninya keluar kota, jika ia bisa. Rini merasa bahagia. Ia merasa Andra sudah tidak menyembunyikan apa-apa lagi darinya. Kepercayaan yang tadinya telah hancur, kini mulai tumbuh kembali, perlahan-lahan, seperti tunas yang tumbuh dari tanah yang kering. Di akhir sesi konseling, Ibu Santi tersenyum. Kalian berdua telah melalui banyak hal. Tapi kalian berhasil. Kalian tidak hanya memperbaiki pernikahan, tetapi juga membangun fondasi yang baru, yang lebih kuat, lebih jujur, dan lebih tulus. Andra memeluk Rini, dan Rini membalas pelukan Andra. Mereka berdua tahu, perjuangan mereka belum berakhir, tetapi mereka tahu mereka bisa melewati semuanya, bersama-sama. Andra telah belajar pelajaran berharga, Rini telah belajar untuk memaafkan, dan mereka berdua telah belajar untuk kembali mencintai. Masa-masa sulit yang mereka lalui tidak hanya meninggalkan luka, tetapi juga pelajaran berharga yang mengukir fondasi baru dalam pernikahan mereka. 2 tahun setelah malam konfrontasi itu, Rini dan Andra akhirnya menemukan kebahagiaan yang realistis. Bukan lagi kebahagiaan yang dipenuhi ilusi dan janji manis. Mereka berdua tahu, hidup tidak akan selalu berjalan mulus. Ada hari-hari yang sulit,
ada argumen kecil, ada lelah yang mendera. Namun, perbedaan kini terletak pada cara mereka menghadapinya. Dengan komunikasi yang jujur, dengan saling mendengarkan, dan dengan komitmen yang tulus. Suatu pagi, Rini terbangun dan melihat Andra sudah berada di dapur, menyiapkan sarapan. Ia tersenyum. Itu bukan lagi sebuah kewajiban, tetapi sebuah kebiasaan baru. Andra, yang tadinya hanya tahu menggunakan kartu, kini belajar memasak, mencuci piring, dan merawat anak-anak. Ia melakukannya dengan sabar, tanpa mengeluh. Rini tahu, Andra yang sekarang adalah Andra yang sesungguhnya. Andra menghampiri Rini, mencium keningnya, dan memberikan secangkir teh hangat. Selamat pagi, sayang. Maaf, aku tidak bisa memberimu mawar setiap hari Jumat lagi, tapi aku bisa memberimu teh hangat ini, katanya, suaranya lembut. Rini tersenyum, senyum yang tulus, senyum yang sudah lama tidak Andra lihat. Aku lebih suka teh hangat ini, Andra, katanya. Rini tahu, mawar bisa layu, tetapi teh hangat di pagi hari adalah kehangatan yang abadi. Mereka berdua duduk di meja makan sarapan bersama anak-anak mereka. Tawa anak-anak terdengar riang, dan kehangatan keluarga terasa begitu nyata. Andra menatap Rini, dan Rini membalas tatapannya. Mereka berdua tahu, mereka telah melalui badai yang sangat besar, tetapi mereka berhasil melewatinya, bersama-sama. Di akhir sesi konseling terakhir mereka, Ibu Santi tersenyum. Kalian berdua telah melalui banyak hal. Tapi kalian berhasil. Kalian tidak hanya memperbaiki pernikahan, tetapi juga membangun fondasi yang baru, yang lebih kuat, lebih jujur, dan lebih tulus. Andra memeluk Rini, dan Rini membalas pelukan Andra. Mereka berdua tahu, perjuangan mereka belum berakhir, tetapi mereka tahu mereka bisa melewati semuanya, bersama-sama. Andra telah belajar pelajaran berharga, Rini telah belajar untuk memaafkan, dan mereka berdua telah belajar untuk kembali mencintai. Cerita mereka tidak berakhir dengan semua masalah yang langsung selesai, tetapi dengan sebuah komitmen untuk terus berusaha. Mereka tahu bahwa membangun kembali kepercayaan membutuhkan waktu, tetapi dengan cinta dan kesabaran, mereka yakin bisa menjalani masa depan yang lebih baik. Andra dan Rini akhirnya bisa tersenyum bersama, melihat anak-anak mereka tumbuh, dan memulai babak baru dalam hidup mereka yang lebih kuat dari sebelumnya. Akhir yang bahagia, atau yang realistis? Andra dan Rini tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi. Bekas luka itu akan selalu ada, sebagai pengingat akan masa lalu yang gelap. Namun, mereka belajar untuk hidup dengannya, untuk tidak membiarkannya mendefinisikan siapa mereka. Mereka belajar untuk menghargai setiap momen, setiap senyuman, setiap tawa, dan setiap tangisan. Mereka belajar untuk mencintai satu sama lain dengan lebih tulus, lebih jujur, dan lebih dalam. Akhir cerita mereka bukanlah tentang bagaimana mereka berhasil melupakan masa lalu, tetapi tentang bagaimana mereka berhasil membangun masa depan yang lebih baik, dengan fondasi yang lebih kuat, dari reruntuhan yang mereka ciptakan. Waktu terus berlalu, mengikis sisa-sisa luka, menggantinya dengan kebahagiaan yang sederhana namun tulus. 2 tahun setelah malam konfrontasi itu, hidup Andra dan Rini memang tidak lagi sempurna seperti di dongeng, tetapi justru itu yang membuatnya terasa nyata dan berharga. Bekas luka itu tetap ada, tetapi kini menjadi pengingat yang penting tentang pelajaran yang mereka petik. Rumah mereka dipenuhi tawa anak-anak dan obrolan ringan, jauh dari keheningan mencekam yang pernah ada. Andra telah benar-benar berubah. Ia tidak lagi menjadi Andra yang serakah dan egois. Ia menjadi lebih peka, lebih peduli, dan lebih bertanggung jawab. Ia tidak lagi mengejar kesenangan sesaat di luar sana, karena ia menemukan kebahagiaan sejati di rumah, di samping Rini dan anak-anak. Ia tidak pernah lagi lupa untuk menelepon Rini saat ia harus lembur, atau ketika ia harus pergi ke luar kota. Kepercayaan yang tadinya telah hancur, kini tumbuh kembali, perlahan-lahan, seperti tunas yang tumbuh dari tanah yang kering. Suatu sore, Rini duduk di teras belakang, merawat tanaman-tanaman kecilnya. Tiba-tiba, Andra datang menghampirinya, membawa sebuah kotak kecil yang dibungkus rapi. "Untukmu, Rini," katanya, suaranya lembut. Rini menatap Andra dengan heran. "Ada apa ini, Andra?" "Ini bukan hari ulang tahunku," katanya. "Aku tahu," kata Andra, tersenyum. "Ini bukan untuk merayakan ulang tahun, tapi untuk merayakan hari ini. Hari di mana aku menyadari betapa berharganya kamu bagiku." Rini membuka kotak itu. Di dalamnya, ada sebuah botol parfum kecil. Bukan parfum mahal dari butik mewah, tetapi parfum yang Andra buat sendiri. Parfum itu beraroma melati, wangi yang disukai Rini. Di dalam kotak itu, ada juga sebuah kartu kecil, bertuliskan, "Untuk Rini, istriku yang paling berharga."
Aku tidak bisa memberimu mawar setiap hari Jumat, tapi aku bisa memberimu teh hangat di pagi hari, dan wangi melati yang kamu suka. Maaf, dan terima kasih. Air mata Rini tumpah. Bukan karena kesedihan, tetapi karena kebahagiaan yang luar biasa. Ia memeluk Andra, memeluknya erat, dan ia tahu, ia telah menemukan kembali cinta sejati di dalam pernikahan mereka. Ia memaafkan Andra sepenuhnya. Bukan karena ia lemah, tetapi karena ia tahu, Andra telah belajar pelajaran yang sangat berharga. 3 tahun telah berlalu, dan hidup mereka semakin baik. Andra tidak lagi menjadi manajer proyek. Ia menjadi pengusaha kecil-kecilan. Ia membuka sebuah perusahaan desain interior, dan Rini, yang tadinya hanya menjadi ibu rumah tangga, kini menjadi partner bisnisnya. Mereka berdua bekerja sama, membangun impian mereka bersama-sama. Mereka berdua tahu, masa lalu akan selalu menjadi bagian dari cerita mereka. Bekas luka itu akan selalu ada, sebagai pengingat akan masa lalu yang gelap. Namun, mereka belajar untuk hidup dengannya, untuk tidak membiarkannya mendefinisikan siapa mereka. Mereka belajar untuk menghargai setiap momen, setiap senyuman, setiap tawa, dan setiap tangisan. Mereka belajar untuk mencintai satu sama lain dengan lebih tulus, lebih jujur, dan lebih dalam. Akhir cerita mereka bukanlah tentang bagaimana mereka berhasil melupakan masa lalu, tetapi tentang bagaimana mereka berhasil membangun masa depan yang lebih baik, dengan fondasi yang lebih kuat, dari reruntuhan yang mereka ciptakan.